Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lubna. Aku Zahwa. Kembali lagi bersama kami di Ihsan Talk. Kami kedatangan dua guru lagi nih. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama Ibu Cindaya. Bisa dipanggil Cindaya. Ya, kalau ini yang Ibu ini. Halo, nama Ibu Anissa, dipanggilnya Bu Nisa atau Bu Anissa bisa. Oke. Jadi gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Kalian sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit sakit ya. Cepat sembuh. Semoga sembuh. Makasih. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit kayaknya tentang guru-guru atau BK atau gimana gitu ya. Nah, boleh. Yang pertama nih, kok bisa nih ya Bu Cindaya sama Bu Anissa jadi guru BK? Jadi kayak kok bisa nih pas kesini tuh malah jadinya guru BK bukan guru kayak guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia gitu. Sejarahnya kayak gimana? Kalau dari aku modern ya. Kalau aku emang kebetulan daftar pendidikannya tuh dari S1 bimbingan konseling di UPI gitu. Dan kenapa ngambilnya BK gitu, nggak guru mata pelajaran yang lainnya, karena waktu dulu teh sebenarnya pengen jadi psikolog gitu, kayak karena seru aja gitu mempelajari manusia gitu, kepribadian manusia kayak gitu. Nah tapi qadarullah setelah berdiskusi sama guru, ada guru gitu kayak ini aja BK juga cocok nih buat kamu. Ya udah akhirnya aku juga nyoba BK dan alhamdulillahnya keterima di BK. Karena kayak kalau misalnya guru mata pelajaran kan belajarnya udah pasti ya belajarnya kayak kalau bahasa Inggris ya belajar what's your name kayak gitu-gitu, she is gitu. Nah kan kalau BK mah luas ya cakupannya gitu, karena kan manusia tuh beragam gitu, nggak ada yang sama satu sama lainnya. Jadi kayak tertarik aja dan setelah menyelaminya kayak wow seru gitu. Kalau Bu Cindai? Dari aku sendiri kurang lebih sama sih seperti Bu Anissa. Ibu juga ada ketertarikan di bidang psikologi gitu. Dulu pernah sempat ambil psikologi tapi qadarullahnya nggak keterima gitu. Terus jadinya di jurusan tasawuf psikoterapi itu juga belajar psikologi. Cuma dasar-dasarnya aja, tapi emang itu menjadi suatu kesenangan gitu buat ibu karena di sana juga belajar bagaimana cara mempelajari perilaku manusia. Dan di BK ini juga ibu kan apply gitu di sini sebagai guru BK dan alhamdulillah ya keterima gitu, karena kan sama seperti Bu Anissa, guru BK di sini juga lebih fokusnya pengen lebih mempelajari perilaku siswa-siswa di sini, dan itu menjadi sesuatu yang challenging gitu buat ibu, dan itu suatu hal yang ibu suka gitu. Jadi sebenarnya BK sama jurusan psikologi ini ada kesamaan gitu. BK sama psikolog. Ya. Sebenarnya mah kalau misalnya di compare mungkin ada persamaannya gini. Cuman ininya buat nanti kerjanya itu beda ranahnya. Kalau BK itu emang disiapinnya tuh buat jadi guru gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang pengen jadi guru tapi nggak mau jadi guru mata pelajaran, itu BK tuh bisa jadi salah satu opsi. Cuman kalau misalnya pengen sama mempelajari manusia, cuman nggak mau jadi guru, pengen kerja kayak di HR gitu, atau misalnya jadi buka praktik konseling kayak gitu. Nah itu jadi psikolog kayak gitu. Jadi sama-sama dulu berarti sama-sama punya cita-cita menjadi psikolog gitu. Iya betul. Bisa sama gitu. Sehati ini mah. Tapi gimana caranya Bu Anissa sama Bu Cindaya Kenal gimana? Jadi jadinya kayak klub gitu. Jujur aja kita baru kenal waktu di sini ada. Iya. Kita baru kesini itu teh kan kita juga tahap masuknya juga beda gitu. Ya. Sama sih maksudnya tahapannya, cuman waktu wawancara juga beda hari. Setelah ditanya-tanya teh terus pas aku keterima, terus kalian diinfoin ada satu lagi guru BK-nya. Cina, ya udah akhirnya aku datang pas hari pertama, ketemu Cindai. ketemu terus sehati gitu. Ya, alhamdulillahnya klub. Yang bikin klub kayaknya salah satunya dari obrolan Korea sih gitu. Karena kita sama-sama suka Korea juga Sama-sama gitu. Suka Koreanya apa nih? Jenisnya misalnya kayak K-drama atau misalkan K-pop gitu. Lagi suka dua-duanya sih. Iya. Sama sih. Sama K-pop, K-drama ngikutin berarti dua-duanya ya? Iya. Cindai nggak tahu nih. Kalau K-pop sukanya apa gitu? Misalnya kayak grup apa atau gimana gitu? Kalau K-pop sih lagi sukanya Seventeen, tapi general aja sih semuanya suka. Kalau misalnya lagunya emang cocok mah
didengerin aja gitu. Kalau Bu Cinda? Sama sih, kalau sekarang mah lebih suka semuanya aja didengerin gitu, yang enak lagunya didengerin gitu. Oh, jadi kalau misalkan lagunya enak masuk di telinga, Iya. pada Iya. gitu. Kalau K-drama nonton apa gitu sekarang atau gimana gitu? Kalau kalau jujur sih kalau sekarang kayak drama rada apa ya, udah jarang nonton gitu. Kalau dulu sering gitu, mungkin karena sekarang tuh lebih minatnya ke lagunya aja sih. Kalau K-drama lagi nggak terlalu begitu mengikuti gitu. Oh, kalau Bu Anissa? Kalau K-drama lagi apa namanya? Banyak sih yang lagi diikutin, cuman akhir-akhir ini lagi abis nonton Resident Playbook. Terus juga aku juga suka Hospital Playlist yang kayak apa nama ceritanya tuh benar-benar kayak relate sama kehidupan sehari-hari Slice kayak of life gitu. Of life. Slice of life. Kalau When Life gitu, Give You Tangerine sebelum nonton? Udah. Itu nonton. Oh, nonton. Itu nonton. Nangis gak? Nangis Nggak Adalah bagian terlalu sih. nangisnya. Sedih berarti ya? Ya lumayan. Relate banget gitu. Cukup relate enggak sih? Ya tapi kayak mengangkat isu-isu yang sekarang lagi rame aja gitu. Jadinya mungkin sedikit tapi relate tapi gak terlalu relate banget gitu. Betul. Tapi nih, kan sebagai guru BK gitu ya. Sebenarnya ada gak sih kesulitan kayak misalkan ngadepin masalah siswa atau siswi gitu. Jadi kayak solusinya kira-kira gimana nih gitu. Belum nemu solusi jadi dari permasalahan siswa gitu. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya kesulitan tuh pasti ada gitu, dan ada beberapa kesulitan gitu. Cuman kalau selama dari awal sampai sekarang menjadi guru BK itu paling salah satu kesulitannya itu dari anak yang kalau susah untuk terbuka gitu. Kita kan pengen permasalahannya itu cepat beres gitu, tapi ketika anak susah untuk terbuka gitu, belum ada bonding sama kita, itu pasti bakal lama gitu menyelesaikan permasalahannya. Jadi gimana solusinya buat anak terbuka itu pastinya pelan-pelan sih gitu, buat ngebangun bonding biar anaknya tuh lama-lama makin terbuka gitu sama kita. Caranya biar terbuka nih gimana gitu? Nah, setiap anak itu pasti beda-beda ya gitu. Ada yang cepat gitu terbukanya, ada yang lama gitu terbukanya. Itu kembali lagi ke proses gimana cara kita membangun bondingnya gitu. Ini misal kira-kira anak ini pendekatannya seperti apa ya biar dia terbuka, apakah dengan mendengarkan saja atau dengan ikut bercerita juga atau gimana gitu. Jadi itu kembali lagi sih ke pendekatan bonding kita kepada anak itu seperti apa gitu biar anak terbuka gitu. Oh, jadi emang ada tips-tipsnya gitu. Iya. Iya betul. Tuh. Zama mau nanya apa nih? Ayo jangan malu. Waktu itu kuliahnya di mana? Kalau aku di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di UIN. Ya. Oh. Ada yang tahu? Tahu. Tahu. Mbak Anissa? Kalau aku di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI, itu di arah mau ke Lembang di Setiabudi kayak gitu. Oh. Jadi berapa tahun ininya pendidikan dari kuliah sampai lulusnya? Kalau aku alhamdulillah 3,7 gitu. 3,7 tahun. Kalau Bu Cinda? Sama sih kurang dari 4 tahun, nggak full 4 tahun gitu. Oh, cepet berarti. Oh, iya. Ada yang sampai berapa semester gitu Iya, sampai ini. alhamdulillah dimudahkan prosesnya. Dilancarkan. Jadi bisa kayak gitu. Iya. Oh, cepat berarti ya lulusnya. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah lulus? Sudah, alhamdulillah. Udah. Wisudanya tahun kapan? Tahun kemarin. Jadi sebelum sebelum daftar ke sini tuh wisuda, terus kayak mencari-cari kerjaan dan ya kebetulan ada lowongan di sini, ya jadinya daftar. Oh, fresh graduate gitu ya? Iya, betul sekali. Fresh graduate jarang ini. Si baru-baru. Masih anget banget. Tapi sering kan ya, GBK tuh sering dipandang sama bukan suatu hal yang negatif, tapi kayak tempatnya anak-anak yang bermasalah nih, pokoknya bermasalah banget gitu. Tapi emang benar gitu, BK tuh tempat orang anak-anak yang bermasalah atau bukan gitu. Soalnya jadi kayak kita bisa mengubah pandangan BK kan, berarti kan yang kesini tuh bukan anak bermasalah aja gitu loh. Jadi BK nih bukan buat anak bermasalah aja atau gimana gitu. Gimana ya? Jadi BK tuh buat semuanya atau cuman khusus anak-anak tertentu aja gitu? Iya, jadi kayak anak yang dipanggil atau bermasalah banget gitu. Apa gimana ya? Sebenarnya kalau ini ya secara hakikatnya gitu, BK tuh kayak dibilang semboyan, bukan semboyan sih, kayak
kalau di aku gitu belajar itu teh namanya guidance for all. Jadi teh bimbingan untuk semuanya. Jadi tidak mengenal anak yang status sosial atau misalnya dia teh anak keberapa atau misalnya dia teh disabilitas apa enggak, itu teh kita nggak melihat itu karena semua anak itu sama dan semua anak itu unik gitu. Jadi semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan hal-hal kenapa anak teh bisa terbentuk teh sangat berpengaruh dari banyak faktor kan, apalagi di usia remaja, kayak faktor lingkungan, faktor keluarga, ekonomi pun bisa gitu, sosial, masyarakat pun banyak faktornya gitu yang bisa bentuk suatu si anak itu teh menjadi karakter dia yang seperti sekarang kayak gitu. Jadi sebenarnya BK tuh bisa jadi tempat curhat juga mungkin ya. Bisa banget, kayak kalau misalnya yang dianya kehilangan arah gitu. Ya kayak tadi benar Cina yang ngomong gitu, kayak kitanya juga harus bisa buka bonding sih sama merekanya biar tahu apa sih yang mereka pikirin, apa yang mereka rasain gitu. Jadi BK tuh hadir sebagai tempat mereka untuk kayak bisa berdiskusi gitu, atau misalnya mencari jalan keluar, atau mungkin kayak atau sekedar teman cerita aja gitu. Membuka diri mungkin ya, biar nyaman membuka diri. Coba nih. Ini mau nanya. Kalau kalian sendiri nganggap BK tuh selama ini kayak gimana sih? Iya. Gitu. Pandangan kalian gitu terhadap BK selama ini. Aku dulu atau Jawa dulu nih? Boleh nih, siapa dulu? Jawa dulu lah. Jangan dulu deh. Mungkin aku nganggap BK tuh kayak awalnya kayak berarti kalau kita masuk BK itu oke, kita bermasalah gitu ya. Padahal mah enggak, aslinya tuh kayak kita juga boleh curhat ke BK, atau kita mungkin ada masalah di sekolah terus bisa diselesain juga sama BK, dibantu, dan ya mungkin itu aja. Kalau aku pribadi mungkin nganggap BK tuh kayak ini mungkin ya, psikolog. Jadi kayak mungkin bisa ngobatin luka batin gitu. Jadi kayak nggak cuma sebagai tempat curhat atau gimana. Jadi kayak awalnya mungkin dulu gitu kayak masuk BK ya orang bermasalah gitu. Tapi pas nanya kayak BK tuh ternyata bukan cuma buat anak bermasalah, tapi kayak anak yang punya masalah, punya luka batin pun bisa gitu loh ke BK. Jadi gak harus mengeluarkan biaya untuk mengobati luka batin gitu. Jadi bisa curhat ke guru BK gitu. Bisa gratis ya. Langsung dibayar gratis. doa. Ya gitu. Kalau misalkan sebagai selama guru BK nih berapa bulan Ibu jadi guru BK sama Bu Cinda ya? Kurang lebih Setahun ada 5 bulan. 5 bulan. Sebenarnya kalau misalnya berapa lama ngajar mas, sebenarnya dulu juga pernah kayak kan, jadi pas waktu kuliah tuh ada namanya PPL gitu, praktik kerja lapangan. Iya, kerja lapangan gitu. Nah itu teh kalau guru BK, kalau aku BK itu teh diarahinnya ke sekolah. Jadi kayak kita teh belajar gimana jadi guru BK gitu. Jadi ada guru senior di sana yang ngarahin kita kayak guru BK tuh harusnya gini. Jadi kayak sebenarnya mas sedikit banyaknya udah ada bayangan gitu. Cuman kan emang tiap sekolah ya beda-beda lagi gitu ya. Balik lagi ke kultur sekolahnya tuh kayak gimana kayak gitu. Oh, jadi mungkin ya. Ayo. Jadi gimana? Tapi biar gimana ya? Lupa aja, jadi lupa ya. Ayo gimana? Aduh, jadi mikir ini. Coba. Oke. Kalau misalnya nih ada anak yang dia tuh susah banget buat nyatu sama lingkungan pertemanannya, itu gimana caranya biar dia tuh bisa melekat sama teman-temannya gitu, atau bisa bergaul gitu. Ya kayak sosialisasi. Jadi susah beradaptasi sama lingkungan baru. Iya. Gimana dari Bu Cinda gimana? Kalau ini tuh dari pandangan BK-nya atau gimana? Pandangan BK. Oh, jadi sebenarnya tiap orang kan punya adaptasi yang berbeda-beda ya. Iya. Terus juga gak bisa disamaratakan gitu. Kalau ada anak yang susah beradaptasi, mungkin bisa dibangun bonding dulu kali ya gitu. Jadi kayak dicari tahu dulu gitu. Kenapa nih anak ini susah beradaptasi gitu? Apa karena kan pasti banyak berbagai faktor gitu ya yang melatar belakangi hal itu. Terus kita mungkin bisa cari tahu gitu, apakah karena teman-teman di kelasnya kurang nyaman gitu, atau karena memang dia yang susah beradaptasi gitu. Kita juga harus mencari tahu terlebih dahulu yang pertama gitu, untuk kenapa dia bisa susah beradaptasi. Mungkin yang selanjutnya itu bisa kita tuh mencari tahu dari POV-nya dia juga gitu. Dia tuh pengen lingkungannya kayak gimana gitu.
Nah setelah itu mungkin kita bisa berdiskusi baiknya tuh kayak gimana gitu. Dari diskusi BK-nya juga wali kelasnya juga dianya juga gitu. Mungkin gitu sih kalau dari ibu. Misalnya Ada di tambah? POV gitu tuh misalnya kayak gimana gitu pandangan dia terhadap lingkungannya. Iya, maksudnya kayak pandangan dia kenapa apa ya dia tuh susah beradaptasi gitu. Jadi kita tuh mencari tahu juga gitu alasan kenapa dia susah beradaptasi. Apa karena dari teman-temannya dia nggak nyaman gitu? Apa karena dari sekolahnya nggak betah gitu? Atau karena hal lainnya gitu. Jadi kita juga harus mendapatkan pandangan dari anak tersebut gitu. Atau bisa jadi kayak apa namanya pengalaman masa lalu mungkin gitu, kayak misalnya di SMP ini dia kayak takut gitu karena mungkin di sebelumnya gitu di SD dia pernah kena bully, atau misalnya kayak udah duluan nih ngedeketin, taunya malah kayak ih apa sih so asik. Nah kan pikiran-pikiran kayak gitu kan jadi negatif kan di dianya. Jadi pas waktu ke lingkungan baru karena takut dibilang kayak gitu lagi sama dianya, jadi kayak udah menghindar dulu aja gitu. Jadi emang harus tahu kayak gimana ya, guru BK tuh kayak harus kepo gitu loh, kayak harus tahu gitu kayak dia tuh kayak gimana. Terus kita juga lihat dari POV temennya gini, teman-teman kelasnya kayak dia tuh di kelas kayak gimana, atau misalnya ternyata emang anaknya tuh ada perilaku yang kurang disukain sama teman-temannya, jadi dia tuh kurang bisa masuk di teman-temannya kayak gitu. Oh, jadi emang mungkin banyak gitu ya yang Iya banyak Iya, faktornya. banyak faktornya. Jadi susah sih itu kayak, dan emang harus mengenal diri sendiri gitu, kayak dia tuh tipe suka temennya yang kayak gimana gitu kan. Kita tuh nggak bisa berteman sama semua orang ya, kayak mungkin kenal mah bisa gitu, cuman kan ada beberapa untuk klub kan susah gitu ya. klub tuh susah gitu. Iya. Untung ketemu bercinta. Klop banget keren. Tapi selama 5 bulan jadi guru BK, permasalahan apa yang sering dicurhatin gitu sama siswa-siswi gitu, kayak misalnya percintaan atau pertemanan, kira-kira apa gitu yang sering diceritain, sering dicurhatin? Kalau ibu pribadi sih pertemanan ya, karena emang apa namanya kayak masih merasa kayak kenapa ya dia nggak mau temenan sama aku, aku ada salah apa ya, kayak karena beberapa tuh ada yang belum sadar kayak dianya ternyata ada yang perilaku nggak disukain, cuman dia nggak sadar aja itu sebenarnya annoying mungkin sama teman-teman yang lain, cuman bagi dia itu mah biasa aja, itu mah kan nggak bisa kayak gitu ya kan. Kita hidup di lingkungan sosial harus bisa mengerti satu sama lain gitu. Kayak egonya tuh diturunin gitu, sedangkan anak-anak umur segini biasanya egonya juga masih tinggi gitu. Merasa paling benar gitu. Iya. Kalau dari Bu Cinta ya? Sama sih kurang lebih pertemanan gitu. Sekarang tuh lagi sering nanganinnya itu soal pertemanan gitu. Yang berkelahi, terus juga biasa cowok gitu ya. Terus juga perempuan yang ya begitu. Tapi kalau misalnya percintaan ada nggak yang curhat gitu? Ada. Ya ada beberapa. Cuman kalau dari ibu mah kayak nggak apa-apa kalau misalnya mau cerita tentang cinta-cintaan juga, cuman yang di notice apalagi di sekolah ini gitu ya, semua sekolah juga kayaknya sama deh, maksudnya nggak ada sekolah yang ngebolehin anaknya pacaran gitu. Jadi kan sebenarnya mah suka mah boleh, fitrah itu mah ya. Ibu juga kayak alhamdulillah kalau misalnya si anak itu suka gini sama cowok, berarti kan normal gitu. Kalau bingung kalau misalnya nggak suka. Yang jadi ini kalau mereka aja udah bertindak gitu, kayak entah itu sekedar cuman ngebalesin nge-reply SG atau SW gitu kan. Biasanya tuh bibit-bibitnya tuh mulai dari hal-hal kecil gini. Iya benar. Ya kayak gitu biasanya tuh. Bisa gitu? Bisa. Jangan dicoba ini mah ya. Mau coba aja sekali. Jangan diajak. Belum waktunya. Iya, sekarang fokus belajar dulu. Dan ya biasanya masih belum bisa melihat mana yang serius, kayak dapat biasanya ya yang umur segitu biasanya main-main aja gitu. Cinta monyet gitu ya. Iya, cinta monyet. Dan kasihan ke ini sih kalau yang kalau udah jatuh cinta banget nih gitu, terus habis itu ternyata yang satunya cuma main-main doang, kan sakit hati yang udah. Aduh, Excited sendiri ya. Iya betul. Jawab pernah ngalamin ya? Tapi kalau dari misalkan ada yang curhat tentang nilai sekolah, nilai pelajarannya, misalnya kenapa saya yang ini jelek kok kayak gini gitu, ada nggak yang curhat kayak gitu? Kalau sampai saat ini belum ada ya ke ibu gitu. Kalau Bu Anissa?
Kayaknya belum juga deh, soalnya kan baru ujiannya tuh sekarang-sekarang kan, jadi kan belum keluar juga hasilnya juga. Paling kayak baru ngeluh, ibu soalnya susah gini, cuma paling tanya belajar nggak? Belajar bu, masa? Iya bu sebentar doang, tapi nah kan, ya itu. Iya sih. Iya. Terus Gitu jadi Buat dari ibu nih ya, kayak gimana sih caranya biar bisa ningkatin, biar gak males buat belajar gitu? Kayak harus punya motivasi sih. Iya betul. bener-bener. Dan motivasi teh nggak tahu ya, tiap orang beda-beda, tapi kalau ibu pribadi mah nggak bisa motivasi teh dari orang lain, harus dari diri sendiri. Iya. Mau orang semangat ya semangat gitu, nah kalau nggak semangat mah ya nggak semangat. Jadi kayak atau enggak kayak kalian teh bikin reward kecil-kecilan aja buat dia, bukan self reward yang langsung kayak misalnya ini langsung jajan apa gitu kan, stick gitu enggak gitu. Kayak minimal kayak misalnya kalian teh udah belajar gitu setengah jam, bolehlah main HP-nya 10 menit gitu, jangan kebalik gitu, main belajar 10 menit main HP-nya 3 jam. Nah jangan kayak gitu juga gitu. bener soalnya. Jadi kalau misalkan motivasi belajarnya kayak misalkan gimana motivasi buat ke siswa-siswi UPI nih biar semangat belajar, biar nggak ini gitu. Itu apa Motivasinya. Motivasinya apa? Yang bakal dikasih nih ke anak-anak UPI. Tentang apa aja gitu. Kalian harus punya alasan kenapa kalian harus ngejar nilai gini. Entah itu karena buat kebanggaan diri sendiri, atau untuk buat orang tua, atau kalian teh ngejar sekolah favorit kalian tuh harus punya alasan. Karena kalau misalnya kalian udah punya alasan, sebadai yang itu menghadang menimpa kalian gitu, kalian bakal tetap mau survive gitu buat bisa mencapai impian kalian gitu. Kalau misalnya kalian goyah di tengah, berarti reason kalian teh belum sekuat itu. Kalau yang ibu alami sejauh ini mah gitu. Jadi kalau bercanda ya Kurang lebih sama sih gitu. Jadi kayak harus punya setidaknya satu gitu alasan buat kalian teh untuk semangat belajar gitu. Kalau enggak buat diri sendiri, semisal buat orang-orang terdekat gitu, buat orang tua, atau sebenarnya orang tua sih yang harus diiniin. Misal kayak aku harus belajar karena biar bangga gitu orang tua gitu. Jadi kalau kurang bisa gitu ya buat memotivasi diri sendiri, setidaknya untuk orang terdekat gitu. Nah, Gitu sih. Kalau dari ibu. Cukup ya? mungkin cukup Iya. sekian gitu ya. Terima kasih nih Bu Cindaya sama Bu Anissa sudah mau diundang gitu ya. Sama makasih juga. Tamu kedua ini. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Semangat Ibu juga Cindaya, belajarnya. Bu Anissa. Terima kasih juga. Saya Lubna. Saya Zafa. Kami pamit undur Undur diri. Sampai jumpa di Ihsan Talk berikutnya.